Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2121. Su Yi berpikir sejenak, lalu tersenyum, bukankah itu jawaban untuk pertempuran? Bai Xiu tercengang. Apakah level ranah itu penting? Melihat kembali pertempuran sebelumnya, level ranah yang sama sekali tidak berguna dan sama sekali tidak penting. Bagaimanapun, jika wilayahnya tinggi dan dia bisa mengalahkan segalanya, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Su Yi yang tidak pernah menjadi dewa? Beralih ke dirinya sendiri, dia juga memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh dewa median. Alam yang lebih tinggi masih bisa menghancurkan semua orang dengan alam yang lebih rendah, bukan? Bai Xiu hanya bisa berkata. Su Yi mengangguk dan berkata, itu benar, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa ketika Anda menerobos, Anda juga dapat membunuh lawan-lawan itu di level yang lebih tinggi? Kali ini, tanpa menunggu Bai Xiu berbicara lagi, Su Yi berkata, tidak ada yang mutlak, penghalang dan penghalang antara alam tidak dapat memecahkan mata Anda dan saya. Oleh karena itu, bagi Anda dan saya, ranahnya tinggi atau rendah tidak begitu penting. Namun, bagi sebagian besar orang di dunia ini, tingkat bakat adalah yang paling penting. Su Yi berkata, bagaimanapun, orang-orang seperti Anda dan saya hanyalah sebuah contoh, dan tidak dapat mewakili sebagian besar orang-orang yang melakukan reformasi. Bai Xiu tidak bisa jatuh ke dalam kontemplasi. Pertanyaan ini tampaknya sangat sederhana, tetapi terkait dengan pembagian ranah, dan artinya sangat berbeda. Jalan reformis dibangun dari alam, dan setiap alam seperti lapisan tangga batu. Su Yi berbicara lagi, dalam mengejar Grand Dao, setiap bidang sangat penting bagi kami, dan itu adalah dasar dari Taoisme kami. Hanya dengan menaiki tangga batu kami dapat melangkah lebih tinggi. Lihat lebih jauh. Adapun tingkat langkah batu itu sepenuhnya tergantung pada kekuatan seseorang. Mereka yang fondasinya menguasai langit dapat melintasi beberapa tangga batu dan mengalahkan lawan di tangga batu yang lebih tinggi. Namun, ini hanya kompetisi kekuatan masing-masing. Saat mencari di jalan Grand Dao, setiap lapisan anak tangga batu harus dilalui sepanjang jalan. Setelah satu lapisan hilang, jalan rusak ini akan terputus. Berbicara tentang hal ini, Su Yi tersenyum, analisis di akhir, sangat penting untuk berjalan di tangga batu dengan baik. Mengenai ketinggian tangga batu, Anda tidak perlu terlalu peduli. Setelah mendengarkan, Bai Xiu mengangguk tanpa sadar, saya ingat jawaban rekan Tao, dan saya akan menanyakan jawaban orang lain di masa depan. Jelas, Bai Xiu memiliki pendapat dan tidak sepenuhnya menerima semua yang dikatakan Su Yi. Dalam hal ini, Su Yi sangat mengaguminya dan berkata, saya menantikannya, Anda benar-benar dapat menemukan jawaban Anda sendiri. Dengan itu, dia berbalik. Karena dia menganggap Bai Xiu sebagai sesama penganut Tao, dia bersedia mengambil inisiatif untuk mengatakan sesuatu. Jika itu orang lain, dia tidak akan repot-repot berbicara kosong sama sekali. Duduk dan bicara, lebih baik bangun dan lakukan. Jalanku sendiri Grand Dao, namun juga, aku harus keluar sendiri. Sudahkah kamu menemukan jawaban yang menjadi milikku? Memang alasan kenapa aku bingung adalah setiap orang memberiku jawaban yang berbeda, dan aku belum pernah menemukan jawaban yang sesuai dengan Dao Heartku. Bai Xiu bermesraan, ekspresi bingung, dan dia merenung. Dia suka membaca. Saya juga suka berpikir. Apa yang harus dia lakukan sekarang, seperti yang dikatakan Su Yi, adalah menemukan penjelasannya sendiri. Ada ribuan pemikiran di dunia, dan ada berbagai cara dalam melakukan sesuatu, jadi ada kemunduran dan konflik alami di antara mereka. Misalnya aliran Buddha, Taoisme, sihir, Konfusianisme, setan, tentara, dan lainnya, telah mengembangkan silsilah dan aliran pemikiran yang berbeda karena persepsi mereka berbeda tentang Grand Dao. Kalau ada yang bisa punya jawaban sendiri di atas Grand Dao, berarti dia punya kualifikasi untuk membuka Taoisme dan disebut nenek moyang. Masalah ini juga merupakan masalah bagi keberadaan tingkat dewa di dunia. Prioritas utama yang perlu ditanggapi dengan serius. Di luar menara kelima, ketika mereka melihat sosok Su Yi berjalan keluar, semua pembangkit tenaga listrik yang menunggu di sana tercengang dan tercengang. Tidak ada kesamaan, tidak ada konflik, tidak ada kegembiraan. Hanya ada satu pemikiran di benak orang. Mungkinkah Su Yi ini menang lagi? Jika ini akhirnya, bukankah itu berarti Bai Xiu, dewa terkuat dalam sejarah di seluruh alam pencipta, dikalahkan oleh Su Yi? Memikirkan hal ini, banyak orang bergolak di dalam hati, dan menjadi semakin diam. Sampai dia melihat Su Yi berjalan menuju menara dewa ke-6 di jarak jauh, Yu Jiu, yang telah dikalahkan oleh Su Yi sebelumnya, tidak bisa menahan diri dan menghela nafas. Rekan Tao Su tidak pernah menjadi dewa, tapi dia tak terkalahkan di alam ciptaan, menghormati masa lalu dan masa kini sendirian.
Satu kalimat memecah suasana yang membosankan di lapangan, seperti disambar petir, menimbulkan kegemparan di antara hadirin. Su Yi, dia benar-benar menang. Dia tidak hanya tak terkalahkan di peradaban kuno dan modern di tingkat Taixuan, tetapi juga di tingkat Taixuan, dia tak terkalahkan di tingkat para dewa di alam penciptaan. Keajaiban. Ini jelas merupakan salah satu keajaiban paling luar biasa yang pernah ada, belum pernah terjadi sebelumnya dan unik di dunia. Su Yi juga mendengarkannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada banyak kegembiraan di hatinya. Untuk menjadi dewa, dia telah mengasah terlalu lama dan mempersiapkannya terlalu lama. Wajar jika dia bisa mencapai apa yang dia miliki sekarang. Jika tidak, tampaknya dia, jika pelanggan, terlalu tidak kompeten. Ujian Menara Dewa ke-6 dan Menara Dewa ke-7 ditujukan untuk ujian Dewa Tengah dari ciptaan ekstrim. Berbeda dengan 5 menara pertama, mulai dari Menara ke-6, uji coba dan pengujian telah mengalami perubahan yang menggetarkan. Seperti uji coba Menara Dewa ke-6, yang disebut Jalan Telapak, ujiannya adalah mengendalikan hukum Grand Dao. Dan percobaan Menara ke-7, yang disebut On Tao, menguji keadaan pikiran yang paling misterius. Ketika Su Yi tiba di Menara ke-6, ada sosok yang menunggu di sana. Itu adalah sosok kurus, mengenakan jubah Tao, dengan pelipis abu-abu dan alis yang jelas. Lu Suo, salah satu dari 9 pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh dunia ketiga, dewa tingkat menengah di alam ciptaan. Pada saat yang sama, dia juga merupakan sosok tertinggi dari alam yang sama dalam peradaban era Yifang. Ketika melihat Su Yi mendekat, mata Lu Suo berubah halus dan berkata, sayang sekali, dalam tahap percobaan ini, saya tidak bisa lagi bersaing dengan sesama Tao. Su Yi terkejut dan berkata, kamu kalah. Lu Suo mengangguk dan berkata dengan tenang, di puncak Menara Dewa ke-6, ada 3 orang yang dapat dianggap sebagai yang terkuat di peradaban di masa lalu. Pencapaian Grand Dao yang kekuatan mereka semuanya sempurna, Seon adalah yang tertinggi. Dan aku dikalahkan oleh orang kedua. Berbicara tentang akhirnya, Lu Suo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, meskipun aku kalah, sulit untuk tidak mengaguminya. Lagi pula, di masa lalu, saya tidak pernah berpikir bahwa masih ada orang di dunia ini yang bisa saya sebutkan, sendiri dalam situasi ini. Lawanku. Mata Su Yi berbinar, dan dia berkata dengan penuh minat, seberapa kuat ketiga lawan itu. Lu Suo berpikir dan berkata, ketika saya berada di puncak, saya pernah membunuh dewa ciptaan tingkat tinggi, dan menurut saya, masing-masing dari lawan ketiga itu memiliki kekuatan seperti itu. Berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Yi, seolah dia ingin menemukan sesuatu dari ekspresi Su Yi. Yang membuatnya heran, ketika Su Yi mendengar ini, dia tersenyum bahagia dan berkata, itu benar, itu sangat bagus. Berbicara, dia berjalan menuju Menara ke-6 seolah-olah dia tidak sabar. Lu Suo tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata dengan cepat, ketika kamu meninggalkan gerbang percobaan, apakah rekan-rekan Tao bersedia untuk bertarung denganku? Su Yi berkata tanpa menoleh, jika aku menerobos Menara ke-6, kau dan aku akan sama dalam pertempuran. Murid Lu Suo menyusut. Kata-kata ini tidak salah. Bagaimanapun, dia dikalahkan dalam uji coba Menara ke-6. Tapi jika Su Yi bisa melewatinya, itu pasti berarti dia sudah kalah dalam mengendalikan Grand Dao. Orang ini, Lu Suo ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengungkapkannya untuk sementara waktu. Tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkan orang ini. Tiba-tiba terdengar desahan. Saya melihat bahwa Yu Jiu, Bai Xiu, Jian Xingyun, Limu, Lu Kong dan yang lainnya telah tiba. Lebih jauh lagi, banyak penguji juga berkumpul di sini, tidak diragukan lagi tertarik oleh Su Yi. Bagus. Lu Suo mengangguk. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan Su Yi. Kita semua sama. Yu Jiu tersenyum pahit. Ya, apa yang tak tertandingi di dunia, apa yang unik di zaman kuno dan modern, dan apa yang paling kuat dalam sejarah, jika digunakan untuk menggambarkan Su Yi, sepertinya tidak akurat. Saya merasa dia sangat mirip dengan senior itu. Tiba-tiba, Bai Xiu berkata, mereka semua kuat sampai tingkat yang luar biasa, tidak terduga, tidak diukur, sedalam jurang, misterius dan tidak dapat diketahui. Pernyataan itu bergema dengan semua orang, dan mereka semua sepakat. Yang memproklamirkan diri sebagai penjaga kuburan, memang sangat misterius dan luar biasa. Sementara itu, di ujung jalan menuju Dewa Kuno, di dalamnya terdapat jurang yang diselimuti kegelapan. Pria kurus yang sedang membolak-balik buku kulit binatang itu menggerakkan sudut bibirnya, lalu dia tertawa. Bandingkan aku dengan dia, bukankah itu membuat saya bersaing dengan diri saya sendiri? Sampai sekarang, saya belum pernah menembus dunia untuk membuktikan Tao. Jalan yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk menjadi dewa ini membuat saya semakin menantikannya. Pria kurus itu duduk di kursi, meletakkan dagunya di tangan, tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya bisa melihat sebagian detail dari invasi Su Yi. Tapi bagian ini saja telah memungkinkan dia untuk mengetahui banyak rahasia yang mendekati kebenaran. Untungnya, kali ini saya mempersiapkan diri dengan baik,
jika tidak, akan sulit untuk menjadi tak terkalahkan. Pria kurus itu berbisik di dalam hatinya. Puncak pagoda ke-6. Su Yi dengan mudah melewati berbagai ujian dan cobaan sepanjang jalan dan tiba dengan sukses. Lautan awan kacau melonjak, dan segera, dia melihat salah satu dari 3 dewa tingkat menengah paling kuat di peradaban era masa lalu. Itu adalah biksu Parubaya yang mengenakan jubah biksu, dengan kulit gelap dan wajah semegah Vajra. Tepat pada saat lawan muncul, Su Yi merasakan aura ki bahaya datang kepadanya. Ya, bukan stres, tapi bahaya. Jenis bahaya yang menusuk kulit seperti jarum, membuat Su Yi secara keseluruhan habis-habisan. Dan ketika pertempuran ini pecah, hanya dalam sekejap, Su Yi dipimpin oleh kekuatan hukum Grand Dao yang bertanggung jawab atas lawan. Aura kekacauan jatuh di mana-mana. Dan biksu Parubaya itu sama sekali tidak terluka dan tidak pernah mengalami guncangan apapun. Namun, Su Yi tidak terkejut tapi senang. Yang sangat dia butuhkan saat ini adalah pertarungan seperti itu. Lawan yang bisa membuat hidupnya terancam ancaman besar dan mencari kesempatan untuk berkhotbah dalam pertempuran hidup dan mati. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2122. Biksu Parubaya itu sangat kuat. Meskipun diturunkan di alam ciptaan, kekuatan tempurnya cukup untuk mengancam kehidupan dewa atas di alam ciptaan. Layak menjadi salah satu dari 3 dewa alam ciptaan ekstrim di era peradaban masa lalu. Saat menghadapinya, tidak ada bedanya dengan menghadapi dewa tingkat tinggi seperti Ren Beiyu dan Wen Xiao. Namun, inilah yang diharapkan Su Yi. Ketika dia pergi ke kota hari abadi, dia bertemu dengan dewa atas, apalagi peluang menang, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Sampai dia menginjakan kaki di alam pamungkas, dia akan bisa bertarung melawan dewa-dewa atas 1 atau 2 kali, tetapi tidak ada peluang untuk menang. Pertempuran antara Hua Shen Xinghai dan dewa unggul Fu Yun adalah bukti terbaik. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, dia telah meningkatkan tubuhnya, mematahkannya, dan semangatnya hingga mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan tempurnya jauh dari sama. Saat menghadapi lawan seperti biksu setengah baya, meskipun dia merasakan krisis yang kuat, dia sama-sama percaya diri dalam pertempuran putus asa dengan lawan. Ledakan. Biksu Parubaya itu mengambil kesempatan lagi, tidak memberi Su Yi banyak kesempatan untuk berpikir. Su Yi tidak mundur. Dia meninggalkan gangguannya dan mengerahkan hati dan jiwa ke dalam pertarungan. Bunuh. Bunuh, bunuh. Dalam pertempuran berikutnya, meskipun Su Yi terus terluka, dia menjadi semakin berani. Selama pertarungan putus asa ini, biksu Parubaya itu terus terluka. Namun, dia diubah oleh kekuatan aturan. Bahkan jika dia terluka, dia hanya akan dilemahkan oleh beberapa kekuatan. Dalam waktu singkat, sulit untuk dikalahkan. Sampai 1/4 jam kemudian, bang, suaranya keras. Tubuh biksu Parubaya itu hancur, berubah menjadi hujan cahaya yang teratur dan menghilang. Di perbincangan, Su Yi terbatuk-batuk, darah mengalir dari sudut bibirnya. Pada saat ini, dia terluka parah dan sesak nafas, dan kulitnya seperti porselen retak dengan retakan halus yang tak terhitung banyaknya. Kekuatan fisik, kekuatan, dan kekuatan spiritual semuanya berada di ambang kelelahan dan akan turun sewaktu-waktu. Orang ini jauh lebih kuat dari yang saya perkirakan. Su Yi diam-diam berkata. Dengan pengalaman Li Fuyu, dia secara akurat menilai bahwa biksu Parubaya ini, yang bisa disebut yang terkuat di alam ciptaan, lebih menakutkan daripada beberapa dewa tingkat tinggi di alam ciptaan. Dalam pertempuran sebelumnya, Su Yi melakukan pukulan fatal berkali-kali. Tapi itu semua setara. Su Yi jelas merasa bahwa dalam cobaan hidup dan mati ini, caranya sendiri dalam melakukan sesuatu bergerak menuju perpaduan terakhir. Sebelumnya, meskipun kekuatan tubuh, jiwa, dan pikirannya telah mencapai tingkat kesempurnaan, tidak ada perpaduan nyata antara kekuatan ketiga ini. Dan sekarang, perpaduan itu telah terjadi. Su Yi memiliki firasat bahwa ketika dia benar-benar mencium semua kekuatan di dalam dan di luar tubuhnya, saat itulah dia menjadi dewa. Segera, dia memikirkan pikiran yang mengganggu dan tidak berani berpikir. Selain itu, ada 2 lawan yang lebih kuat, dan dia harus memulihkannya sesegera mungkin. Segera, Su Yi mengeluarkan botol giok dan menelan pil. Ledakan. Seperti pohon mati di musim semi, Taoisme Su Yi yang kelelahan dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka-luka di tubuh itu juga sedang dievakuasi oleh mekanik. Ini adalah 9 pil surga mengalahkan yang mendalam. Obat penyembuhan terbaik pengadilan Jiu Xuan Yao, bahkan jika orang-orang di alam para dewa, bahkan jika mereka terluka parah dan bernafas, mereka hanya perlu menelan 1, dan mereka dapat segera pulih. Feng Wuji pernah memberi Su Yi menyarankan pil Jiu Xuan Duotian saat dia meninggalkan Xinghai. Dan sekarang, setelah menelan 1, kekuatan Su Yi telah kembali ke kondisi puncaknya hanya dalam sekejap. Pada saat ini, lawan kedua muncul. Ini adalah pria berjubah ungu dengan pedang panjang di punggungnya. Sosoknya setipis bambu. Setiap inci kulitnya dan setiap helai rambutnya dipenuhi dengan niat pedang yang mempesona. Ketika pria mengulurkan jubahnya pedang muncul,
dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi menyebar. Lingkaran cahaya. Suyi menarik napas, dan pupil matanya berkontraksi. Lawan ini bahkan lebih menakutkan daripada pria paruh baya sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Lusuo yang dikirim oleh generasi ketiga dikalahkan oleh pria berjubah ungu yang memegang pedang ini. Berteriak, pria membentangkan jubah ungunya mengangkat tangannya untuk menghunus pedang, yang hanya merupakan gerakan menghunus pedang, dan kekuatan pedang dari tubuh itu terus meningkat. Seluruh lautan awan melonjak-melonjak hebat. Dalam perkiraannya, tampaknya telah berevolusi menjadi pedang dunia yang menakutkan, dengan aura ki membunuh. Di kedalaman mata Suyi, ada kilatan niat bertarung yang tidak terganggu, seperti lava gunung berapi yang meletus, benar-benar mendidih. Lawan ini, sangat keren. Tanpa ragu-ragu, Suyi memimpin. Waktu terus berjalan. Di luar, orang-orang menunggu dengan sabar. Kadang-kadang ada bisikan, tetapi menghilang dengan cepat, dan suasana menjadi membosankan dan sunyi. Mungkin karena mereka sangat terkejut sebelumnya, saat berdiri di luar menara ke-6 menunggu berita, semua orang kehilangan akal untuk berdiskusi dan berdiskusi. Hanya ingin menunggu hasilnya, termasuk Yu Jiu, Bai Xiu dan yang lainnya. Di antara mereka, Lusuo memiliki suasana hati yang paling rumit. Jika Suyi berhasil memecahkan semua rekor menara ke-6, itu berarti dia sudah kalah dan tidak memenuhi syarat untuk berharap dengan Suyi sama sekali. Sebaliknya, jika Suyi kalah, berarti dia masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Suyi. Saudara Lu, apakah Anda ingin dia kalah atau menang? Tiba-tiba, Bai Xiu bertanya dengan lembut. Lusuo terkejut dan terkejut. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Pada awalnya, saya berharap dia akan kalah. Ini berarti kekuatan tempurnya tidak akan membuat saya kedinginan. Tapi sekarang, saya harap dia menang. Bai Xiu berpikir, mengapa ini? Berbicara tentang hati, sebenarnya, selain Jian Xingyun, Li Mu, dan Lu Kong, kita semua yang telah menjadi dewa telah kalah dalam duel dengan Suyi. Lusuo terlihat rumit. Bai Xiu segera mengerti arti kata-kata Lusuo. Memang, kompetisi Grand Dao yang sebenarnya hanya ada di antara rekan-rekan dari ranah yang sama. Ketika orang-orang yang telah menjadi dewa ini harus membandingkan mereka dengan karakter yang belum menjadi dewa, mereka sebenarnya terlalu rendah. Memang benar jika Anda berjuang untuk hidup dan mati, Anda tidak perlu peduli tentang ini, tetapi Anda dan saya sama-sama tahu bahwa jika Anda benar-benar membagi hidup dan mati, Anda yang telah dikalahkan oleh dia sudah mati. Lusuo berkata dengan lembut, rekan Taosu ini adalah lawan yang tidak bisa kau benci. Bahkan jika melawan aku di dalam hatiku, aku harus mengakui bahwa sekarang aku berharap dia bisa menang. Bai Xiu mengangguk dan berkata, aku juga, aku ingin melihat berapa banyak rekor dan keajaiban yang belum pernah dia ciptakan. 1/4 jam kemudian, puncak menara ke-6, di lautan awan yang kacau. Bang! Sosok Suyi terbang dengan ganas, berbaring di sana terengah-engah, tidak bisa bangun lagi. Mata menjadi hitam untuk beberapa saat, jika tidak didukung oleh keinginan yang kuat, ia akan mengalami koma dalam sekejap. Di jarak dekat, sosok pria berjubah ungu dengan pedang berubah menjadi pecahan yang tak terhitung banyaknya dan tersebar ke udara. Ini jelas merupakan pertarungan paling berbahaya, sulit, dan mendebarkan yang pernah dihadapi Suyi sejauh ini di kedalaman. Ancaman kematian selalu ada, selama seluruh pertempuran, bahkan jika ada sedikit cacat, itu pasti akan gagal. Bahkan jika Anda melakukan semua yang Anda bisa, Anda pasti akan dipukul dengan keras. Terlalu tragis. Suyi merasa tubuhnya akan runtuh dan ketakutan akan kelelahan. Pembedaannya seperti kolam yang benar-benar terkuras dan mengering. Mungkin, pada akhirnya, dia menang. Mengangkat tangannya dengan susah payah, dia mengeluarkan pil Jiu Xuan Duotian dan menelannya. Ketika dia merasakan kekuatan obat yang melonjak menyebar ke seluruh tubuhnya, Suyi santai. Hanya ada satu baris yang tersisa, dan saya sudah merasakan kesempatan untuk menembus dunia. Pegang saja dengan kuat, dan aku bisa menemukan jalanku sendiri untuk menjadi dewa. Suyi berpikir dalam hati. Latihan antara hidup dan mati semacam ini adalah ujian ekstrim dari suasana hati dan kemauan. Namun, bagi Suyi, dia sangat menikmati pelatihan semacam ini. Rasa sakit adalah pertanda transformasi. Jika Anda tidak dapat merasakan sakit dari pelatihan Grand Dao, akan sulit bagi Daoxing untuk mencapai transformasi sejati. Memang benar Suyi bisa menyerah, dan dia bisa membuat hidupnya lebih nyaman dan nyaman. Tapi, jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang ini? Jika itu terjadi, kehidupan masa lalu itu dimaksudkan untuk mengalahkannya sejak lama dan membuat semua yang dia miliki dalam hidup ini lenyap. Tidak ada yang sulit di dunia ini, selama kamu mau menyerah. Hal termudah di dunia adalah melepaskan kata. Menyerahkan apa yang Anda miliki, membusuk, berbaring, siapapun dapat dengan mudah melakukannya. Namun, berapa banyak orang yang benar-benar mau menyerah kecuali mereka menghadapi keputusasaan yang tidak dapat dihentikan dan tidak dapat diatasi. Suyi tidak pernah memikirkan hal ini. Seluruh hidupnya dihabiskan dalam pertempuran,
bertarung di jalan Grandao dengan pedang dan bertarung melawan duri. Oleh karena itu, dalam hidupnya, menyusut dan menyerah adalah hal yang jauh lebih tidak dapat diterima daripada kematian. Segera, dia kembali ke kekuatan tempur puncaknya. Dan saya dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan saya telah berubah secara signifikan. Ini adalah ujung tajam yang telah diasah setelah ribuan percobaan. Bahkan lebih ganas dan tak terhentikan. Dan lawan ketiga, juga muncul. Ini pria kurus, sosoknya kurus, tinggi, dan lurus, seperti sepasang puncak kesepian yang dimasukkan ke langit. Saat muncul, kekuatan pedang yang menembus langit dan tanah menyebabkan seluruh lautan awan kacau hebat, meraung seperti guntur. Ada celah yang tak terhitung jumlahnya. Dia terlalu kuat, berdiri sesuka hati, memberi orang perasaan bahwa dia adalah ahli kendo, mengabaikan 10.000 cara, tak tertandingi. Saat melihat pria kurus ini muncul, Sui mengangkat kening dan merasakan deja vu yang familiar. Pada saat yang sama pria kurus itu menatap Sui dalam-dalam dan berkata, ketika saya meninggalkan kekuatan ini di sini, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kesempatan untuk membunuh di sini. Mata Sui sedikit menjelaskan. Ini pertama kalinya dia bertemu lawan yang berinisiatif untuk berbicara di dalamnya sejauh ini. Perlu dicatat bahwa orang terkuat di tingkat percobaan, tidak peduli siapa mereka, dikendalikan oleh kekuatan yang berkuasa. Tapi sekarang, pria kurus ini jelas berbeda. Anda, generasi ketiga, Su Yidao. Bagus. Pria kurus itu mengangguk dan berkata, jika kamu memenangkan pertempuran ini, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Tetapi jika kamu kalah, itu membuktikan bahwa jalan yang kamu cari untuk menjadi dewa tidak bekerja. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2123. Su Yi terdiam. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dunia ketiga di tingkat terakhir menara ke-6. Kenapa kamu di sini? Kata Su Yi. Generasi ketiga melihat melalui pikiran Su Yi sekilas, dan berkata sambil tertawa, jangan khawatir. Gerbang percobaan ini ditinggalkan oleh generasi pertama, bahkan saya tidak dapat mengubah aturan di sini, dan tentu saja saya tidak akan melakukannya, sengaja mempersulitmu saat ini. Su Yi berpikir sambil berpikir, jadi, Anda pernah menjadi dewa pertengahan di alam ciptaan, dan Anda tak terkalahkan di setiap era peradaban. Generasi ketiga mengangguk dan berkata, itu sudah lama sekali, dan pada saat itu, saya hanya berada di alam penciptaan dan menghormati masa lalu dan masa kini, dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Kata-katanya polos dan santai, seolah-olah dia tidak menganggap pencapaian seperti itu dalam hati sama sekali. Tapi Su Yi bisa mendengar kesombongan dan kebanggaan di balik kata-kata ini. Bagaimanapun, dewa tingkat menengah di alam ciptaan yang ekstrim dapat disebut peradaban suatu era, dan itu sudah tak tertandingi di dunia. Dan sangat menakutkan untuk bisa dihormati di ranah peradaban yang sama di era masa lalu. Tidak peduli di mana itu pasti bisa disebut keberadaan yang paling menantang surga, tidak ada. Tetapi generasi ketiga sama sekali tidak mengambil prestasi seperti itu, ini menunjukkan bahwa generasi ketiga sangat bangga dan sombong, dan yang kedua menunjukkan bahwa generasi ketiga memiliki ambisi besar di jalan, dan tidak menaruh prestasi seperti itu sama sekali. Mata, ayo, biarkan aku merasakan ilmu pedangmu. Dunia ketiga membuka mulutnya, matanya jernih dan datar, tidak perlu khawatir tentang kematian, di sini, aku tidak akan membunuhmu. Sebelum kita mulai, bisakah kita bicara dulu? Su Yi bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dunia ketiga. Ketika saya berpikir bahwa orang ini sebenarnya adalah salah satu dari kehidupan saya sebelumnya, saya merasa sedikit aneh di hati saya. Mata generasi ketiga juga sedikit aneh, dan dia dengan jelas memperhatikan apa yang dipikirkan Su Yi. Bagaimanapun, Su Yi juga reinkarnasinya. Kamu menang, aku akan menemuimu ketika aku meninggalkan gerbang persidangan. Tapi jika kamu kalah, berbicara tentang ini, mata generasi ketiga menjadi tanpa emosi, dan dia mengatakan kata demi kata, tidak perlu bertemu lagi. Su Yi dapat melihat bahwa meskipun generasi ketiga tidak menunjukkan permusuhan apapun terhadapnya, itu juga tidak ramah, dengan sedikit penolakan dan penolakan. Segera, dia berhenti berbicara omong kosong dan membuat tindakan bertanya. Di kejauhan, sosok kurus dari dunia ketiga tiba-tiba bergerak, dan dia maju selangkah, dan 10.000 pedang keluar. Energi pedang yang mempesona luar biasa, kekuatannya seperti hujan lebat, dan kekuatannya luar biasa. Setiap energi pedang dicetak dengan makna mendalam kendo yang sangat mendominasi. Ketika energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dipantulkan bersama, itu seperti dewa pedang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya ditembak bersama. Mata Su Yi menyipit. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke depan, dan sosoknya mencerminkan jurang yang dalam seperti reinkarnasi, menutupi langit dan menghalangi matahari, dan niat pedang yang tidak jelas dan misterius memenuhinya, seolah-olah untuk benar-benar menghancurkan dan menelan 9 langit dan 10 tempat. Ledakan. Pertarungan kendo antara aku dan aku ini pecah di lautan awan yang kacau di puncak menara ke-6. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas langit, menebas jurang besar reinkarnasi yang ditampilkan oleh Su Yi, menghasilkan raungan yang menghancurkan bumi.
Jurang besar samsara terus melahap ki pedang itu, tetapi ki pedang itu terlalu mendominasi dan menakutkan, menyebabkan jurang besar samsara bergetar hebat. Dalam sekejap mata, itu runtuh. Seluruh tubuh Suyi terguncang dan berjalan keluar. Dia sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan dua lawan pertama, kekuatan tempur generasi ketiga benar-benar menakutkan sampai-sampai sempurna. Suyi tidak berani berpikir terlalu banyak, memotong pikiran yang mengganggu, mengabaikan gangguan, dan tubuh serta pikirannya seperti bulan yang penuh dengan langit biru, halus dan jernih. Dan semangat dan perjuangannya akan dipadatkan menjadi satu, dan dia benar-benar melupakan dirinya sendiri. Membunuh. Dia bergegas ke depan, jubahnya berkibar, dan ketika dia mengangkat tangannya, energi pedang yang kuat mengalir keluar. Atau mundur seperti galaksi, atau seperti ledakan lava, atau terbang secepat Streamer, atau tebal seperti gunung suci kuno yang bergerak menyamping. Pada saat ini, Suyi memasuki situasi pertempuran yang aneh, seperti pencerahan hampir secara instan, dan melepaskan Taoisme pamungkas pada tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Bukan karena pemahamannya yang mencengangkan, tetapi tekanan yang diberikan padanya oleh dunia ketiga terlalu besar, dan itu terlalu menakutkan, yang merangsang potensinya untuk meledak. Memang benar dia telah keluar dari kendonya sendiri. Tidak heran dia telah menjadi orang terlarang sebelum dia menjadi dewa, menghancurkan penghalang alam. Mata dunia ketiga berkedip. Dia tidak memegang tangannya, dia melambaikan jubah lengan bajunya, hanya mengangkat tangannya, dan pedang Dao dipadatkan. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya ke depan. Setiap gerakannya mirip dengan pendekar pedang biasa yang mempraktikkan keterampilan dasar, seperti menebas, memotong, menebas, memetik, menggoyangkan, memutar, meruntuhkan, menggambar, dan menusuk. Sederhana hingga ekstrim, tetapi tingkat ilmu pedang itu telah mencapai tingkat yang menakutkan untuk mengubah korupsi menjadi sihir. Tampaknya sederhana, tetapi itu benar-benar menghancurkan semua serangan Suyi. Dan dengan serangan generasi ketiga, itu segera membawa tekanan besar bagi Suyi, dan rasa krisis tampaknya ada di mana-mana. Ledakan, hanya sekitar selusin jari. Dunia ketiga menebas serangan Suyi dengan satu pedang, membuatnya tersingkir. Ada tanda pedang berwarna darah dangkal di dada. Hampir putus asa. Suaranya keras, gajah tidak memiliki bentuk, dan pedang harus seperti ini. Arti pedang selaras dengan keadaan pikiran. Orang-orang mengikuti pedang, terlepas dari satu sama lain. Generasi ketiga menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun pencapaian kendomu mengejutkan dunia, masih ada potensi yang benar-benar milikmu. Saat dia mengatakan itu, pedang di tangannya berbalik dan menekan. Ledakan, pedang Ki datang. Sederhana. Tetapi di mata Suyi, ketika pedang ini ditindas, seolah-olah langit runtuh, semuanya runtuh, dan dia seperti semut kecil yang dihukum oleh langit, dengan perasaan tidak berdaya. Ini adalah kekuatan pedang. Momentum dalam niat pedang, jika benar, dapat mengejutkan jiwa lawan dan mengganggu hati Dao lawan. Jika lawan belum sempat melakukan serangan balik, akan ada rasa frustasi yang tidak mampu mereka lawan, dan mereka akan ditangkap. Dengan cara ini tidak ada bedanya dengan domba yang akan disembelih. Namun, Suyi tidak terhalang. Pencapaian kendonya mungkin sedikit lebih rendah dari generasi ketiga. Tapi hati Dao dan jiwa ilahinya tidak bisa dihancurkan dan abadi. Oleh karena itu, kekuatan pedang ini secara alami tidak dapat benar-benar mempengaruhinya. Pergilah. Alih-alih mundur, Suyi maju, mengayunkan tinjunya seperti pedang, dan menghancurkannya. Ledakan, ki pedang yang ditekan hancur, dan lampu pedang halus yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menembus cahaya Dao yang melindungi tubuh di sekitar Suyi, membuatnya tampak malu. Tetapi dunia ketiga tidak bisa tidak terkejut dan berkata, sungguh menakjubkan bahwa Anda telah bereinkarnasi berkali-kali, dan itu memungkinkan Anda untuk meredam hati Dao dan jiwa spiritual Anda yang tidak dapat dihancurkan. Pedang sebelumnya dapat mengejutkan jiwa dewa atas di alam ciptaan, dan membuat suasana hatinya sangat buruk. Tapi Suyi tidak terpengaruh, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Giliranku. Suyi menjentikkan jarinya, dan pedang Ki naik ke udara dan jatuh ke telapak tangannya. Kemudian dia melangkah maju dengan pedangnya dan menggunakan ilmu pedangnya sendiri untuk menafsirkan rahasia reinkarnasi. Pertahanan pasif tidak pernah menjadi karakter Suyi. Ini bukan gaya Jianxiu. Dalam Kendo, apa yang kita cari adalah membunuh, memandang rendah hidup dan mati, dan bergerak maju. Itu adalah aura yang langit dan bumi serahkan padaku, dan kekuatan yang membuat langit dan bumi jatuh dan aku tetap tidak tergerak. Ledakan. Pada saat ini, potensi Suyi sedang dirangsang dan meningkat. Karena pikiran dan kekuatannya semua terkonsentrasi di jalan ilmu pedang, kekuatan ilmu pedang yang dia tunjukkan tiba-tiba meningkat. Mata dunia ketiga memancarkan warna yang berbeda, dan dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Untuk sesaat, awan yang kacau dipenuhi dengan energi pedang yang saling bersilangan, dan suara pedang itu menggelinding seperti guntur di 9 langit, dan raungan itu berlanjut. Suyi terus-menerus terluka. Di sisi lain, dunia ketiga juga tersapu oleh energi pedang berkali-kali. Jika ada orang luar di sini,
mereka pasti akan terkejut dengan pertempuran yang tak tertandingi di masa lalu ini. Terlalu langka, bahkan bisa disebut duel kendo paling luar biasa di zaman kuno dan modern. Karena, ini adalah Su Yi yang berhadapan dengan generasi ketiganya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tidak sulit untuk menemukan bahwa Su Yi dan generasi ketiga memiliki banyak kesamaan. Ketika keduanya membuat tembakan, mereka tak terbendung, tidak pernah bergeming, dan terus maju. Pencapaian kendo keduanya sangat menakutkan. Bahkan momentum dan gaya keduanya dalam pertempuran serupa. Tapi keduanya tidak sama. Ilmu pedang generasi ketiga itu cerdik dan tidak berwujud, sangat sederhana sehingga tidak ada jejaknya, tetapi itu merampas semua hal baik dan mengubah korupsi menjadi sihir. Ini memberi kesan bahwa pedangnya seperti inkarnasi Dao besar, alami dan alami. Oleh karena itu akan memberi orang rasa kebal. Adapun ilmu pedang Su Yi, meskipun ada pesona yang sama, itu lebih merupakan perubahan. Sama seperti Dao menghasilkan satu menghasilkan dua, dan tiga menghasilkan segala sesuatu. Ketika dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh, seolah-olah dia menafsirkan naik turunnya berbagai jalan besar, naik turunnya urusan dunia, dan perubahan langit dan bumi, semuanya dalam satu pedang. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, karena ini adalah dua kendo yang sangat berbeda. Semuanya tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Hanya untuk sesaat, tubuh Su Yi dipenuhi bekas luka, darah menodai kemeja birunya, dan dia terluka parah. Tapi momentum tubuhnya seperti pedang tak tertandingi yang ditempa dalam tungku mendidih, sangat kuat, dan juga sangat menyilaukan dan menyilaukan. Ini benar-benar menakjubkan. Dia jelas ingin menggunakan ilmu pedang sebagai tungku, melebur semua surga dan 10.000 cara di dalamnya, dan semua cara dikaitkan dengan pedang, dan satu pedang akan menyebar ke segala arah. Ada gelombang di hati dunia ketiga. Dia juga seorang pendekar pedang. Ini adalah reinkarnasi dari kehidupan pertama, dan itu adalah legenda tertinggi yang telah mengguncang peradaban dari segala usia di atas ilmu pedang. Yang paling penting adalah dia dan Su Yi adalah orang yang sama, keduanya adalah reinkarnasi dari pendekar pedang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat misteri dalam pencapaian kendo Su Yi ketika dia bertarung sampai sekarang? Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Intinya adalah bahwa Su Yi jelas ingin mengintegrasikan kekuatan Dao yang terlarang dan misterius seperti samsara ke dalam kendo, alih-alih mengambil reinkarnasi sebagai akar untuk membawa kendonya sendiri. Inilah yang paling mengejutkan dan mengejutkan dunia ketiga. Bagaimanapun, itu adalah reinkarnasi. Ini adalah tatanan tertinggi yang pernah menekan jalan para dewa kuno, mempertahankan evolusi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu cukup untuk membuat para penguasa peradaban era manapun sangat cemburu. Jika ada yang bisa mendapatkannya, siapa yang tidak akan menggunakan reinkarnasi sebagai fondasi jalan mereka sendiri dan mendominasi jalan? Tapi Su Yi tidak melakukan itu. Dia hanya menganggap reinkarnasi sebagai semacam kekuatan, untuk diintegrasikan ke dalam ilmu pedangnya sendiri. Pada saat ini, generasi ketiga tidak bisa tidak kagum. Semangat yang luar biasa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2124. Reinkarnasi, sehingga generasi ketiga tidak bisa bermimpi. Tapi Su Yi harus menggunakan ilmu pedang sebagai tungku dan peleburan reinkarnasi di dalamnya. Aura semacam ini benar-benar di luar ekspektasi dunia ketiga. Itu juga membuatnya tidak bisa menahan nafas. Perlu dicatat bahwa pada levelnya, para dewa di dunia ini tidak bisa lagi memasuki mata dharmanya. Dewa leluhur kuno sekuat Ling Yu Daojun hanya seorang pengawal di sisinya. Bahkan makhluk-makhluk menakutkan yang tertindas dalam kegelapan tak berujung dari reruntuhan jurang harus menghormatinya. Tuhan, ada apa? Tetapi di hadapan ilmu pedang yang dicari Su Yi, dunia ketiga tergerak, dan sulit untuk tenang. Saat itulah dia menyadari bahwa bahkan jika dia tidak bertanggung jawab atas samsara, dengan aura dan latar belakang Su Yi, dia tidak dapat diremehkan atau diabaikan. Tetapi segera, generasi ketiga menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkannya. Antara dia dan Su Yi, seperti gunung tidak bisa mentolerir dua harimau, hanya satu yang bisa eksis. Karena itu, pertempuran ini, dia tidak akan melepaskannya. Dalam duel di alam yang sama, aku mungkin bukan lawanmu, tetapi di puncak menara ke-6, sebagai yang tak terkalahkan di alam ciptaan, kamu ditakdirkan untuk tidak menjadi lawanku. Generasi ketiga tampak datar, seolah-olah menyatakan fakta, selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan celah ini. Tertawa, suara itu masih bergema, dan momentum generasi ketiga tiba-tiba berubah. Di masa lalu, dia ringan di awan dan ringan di angin, lurus seperti bangau liar tak berawan. Tapi sekarang, tubuhnya penuh dengan kekuatan pedang keras yang mengguncang langit dan bumi, dan matanya melihat ke depan, dan momentum arogannya sendiri melonjak. Dan ketika dia menyerang pedang lagi, setiap pedang seolah-olah membuka dunia, dan ujung pedang mengarah ke sana, maju. Satu demi satu pedang, niat pedang dan kekuatan pedang dari masing-masing pedang ditumpangkan, seperti gelombang bergelombang dan menumpuk lapisan demi lapisan, dan kekuatan penghancur yang berkumpul bersama juga meningkat dengan mantap.
Sama seperti badai yang memicu gelombang badai di laut, dan gelombang itu cukup untuk menghancurkan langit, mengganggu alam semesta, dan mendatangkan malapetaka di langit berbintang Zousu. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan pedang itu benar-benar terlalu menakutkan. Serangan Suyi tiba-tiba mengalami pukulan berat dan terus hancur. Dalam sekejap mata, dia terbunuh dan mundur, seperti perahu kecil, dipukuli oleh ombak yang bergulir, gelombang demi gelombang, tak berujung. Ini hanya tanpa harapan. Dan aura pembunuhan yang mematikan itu membuat Suyi saat ini seperti menari antara hidup dan mati. Namun dalam menghadapi ancaman kematian ini, itu merangsang potensi tubuh Suyi untuk terus dirangsang dan disadap, membuat energi dan semangatnya seperti ditempa dalam tungku, tanda sublimasi yang ekstrim. Matanya yang dalam menyala, berapi-api dan menyilaukan, dan semua semangat juang di dalam dan di luar tubuh dan pikirannya menyala. Bahkan jika dia diserang dan dikalahkan terus-menerus, dan luka-lukanya menjadi semakin berat, keadaan pikirannya, semangatnya, dan keinginannya untuk bertarung semuanya menjadi semakin kuat. Dalam hal ranah, aku jauh lebih buruk darimu. Dalam hal ilmu pedang, aku juga lebih rendah darimu. Bisa, selama pertempuran, Suyi, berlumuran darah, berkata dengan suara serak, lagi pula aku tidak sama denganmu. Saat dia berbicara, dia menunjukkan senyum tulus meskipun darah mengalir dari sudut bibirnya. Senyum itu membuat dunia ketiga mengerutkan kening. Saya seorang penguji, dan saya memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dan diubah, dan Anda. Itu tidak lebih dari kekuatan aturan yang pernah dikatakan dihormati di ranah penciptaan. Tidak peduli seberapa parah aku terluka. Dan semakin kamu terluka, semakin dekat kamu dengan kehancuran dan kehancuran. Suyi tertawa keras, dan menembak dengan pedangnya. Dia jelas terlihat sangat sedih dan malu, dengan bekas pedang berwarna darah di sekujur tubuhnya. Tapi kekuatannya, auranya, dan sikapnya semakin kuat, dan dia tak terbendung. Generasi ketiga tampak datar dan berkata, kesenjangan ada di sana. Sebelum Anda mengalahkan saya akan meyakinkan Anda untuk kehilangan satu. Auranya juga berubah, dan kekuatan pedangnya menjadi semakin menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pada saat ini, tidak cukup bagi generasi ketiga untuk membunuh dewa tingkat tinggi seperti Ren Beiyu dan Wen Xiao. Keterampilan kendonya menakutkan. Basis kultivasi jangka menengah yang tak terkalahkan dari peradaban setiap era, menjadikannya kekuatan tempur, benar-benar cukup untuk membuat sebagian besar dewa atas di dunia ketakutan dan putus asa. Klik, segera, tulang lengan kiri Suyi patah dan hampir jatuh. Yang paling mengerikan adalah, belum lagi dia terluka parah, Taoismenya juga telah dikonsumsi secara serius. Pada saat ini, ancaman kematian sudah dekat. Tapi Suyi tidak peduli. Dengan kata lain, pada saat ini, dia telah memasuki keadaan ekstasi yang aneh. Lupakan hari ini, tempat ini, orang ini. Tubuh dan pikirannya, Tao dan Dharma, dan bahkan semangat dan perjuangannya semuanya tenggelam dalam perpaduan yang indah. Adapun cedera tubuh itu, sudah lama terlupakan. Yao Miao dalam keadaan kesurupan seperti kekacauan, tidak tahu bahwa aku adalah aku. Dan dalam situasi aneh ini, kekuatan kendo yang dia tunjukkan semakin kuat. Perubahan halus ini terlihat oleh dunia ketiga. Dia mengerutkan kening, matanya memancarkan warna yang berbeda, dan dia menyadari dalam pertempuran. Apakah anak ini mencoba membuktikan kebenaran? Menarik, jika kamu bisa melakukannya, mengapa aku digunakan sebagai penggiling pedang kali ini? Jika kamu tidak bisa melakukannya, itu membuktikan bahwa cara untuk menjadi dewa yang kamu minta tidak ada sama sekali. Karena tidak ada, bagaimana bisa dilakukan meski itu pelanggar? Generasi ketiga tidak menahan diri. Sebaliknya, tindakannya menjadi semakin ganas, dan dia tanpa pamrih mengerahkan kekuatan penuh Dao Xing dari penciptaan era kuno dan modern. Di bawah serangan semacam ini, tubuh Suyi muncul retakan seperti sarang laba-laba, banyak tulang dan otot hancur, dan organ dalamnya terluka parah, dan mereka akan runtuh. Penampilan itu tidak berbeda dengan orang yang sekarat. Kamu kalah. Tiba-tiba, pedang vertikal generasi ketiga melangkah maju dan menebas di langit. Pedang ini, yang menghabiskan semua kekuatan ciptaannya di tingkat ekstrim, bisa disebut yang terkuat. Itu juga pedangnya yang paling membanggakan di alam ciptaan. Tapi sekarang, ketika pedang ini ditebas, awan kacau tak berujung terbelah menjadi celah besar dan menakutkan. Pedang Qi menunjuk ke sana, seperti serangan maut. Juga pada saat inilah Suyi tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Pedang yang sama dipotong. Tidak ada momentum, tidak ada usaha putus asa, hanya memotong seperti itu secara alami, semuanya berasal dari reaksi naluriah. Tapi kekuatan pedang ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ada aura samar-samar menyerahkan hidup seseorang untuk membuktikan Tao dan hidup sampai mati. Ledakan. Ketika dua pedang Qi bentrok, aura kehancuran yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar. Lautan awan yang kacau ini benar-benar terganggu, dan itu benar-benar jatuh ke dalam keruntuhan seperti hari kiamat. Semua hukum tidak ada, semua jalan runtuh. Sosok dunia ketiga terguncang dan mundur.
Dia tanpa sadar menyipitkan matanya, tergerak olehnya, dan ekspresinya tidak pasti. Pedang ini, bagaimana bisa ada cuaca yang begitu menakjubkan? Generasi ketiga mengingat pedang yang ditebas Su Yi, dan energi pedang dipenuhi dengan pesona yang tak terlukiskan. Ini seperti melanggar batas antara hidup dan mati. Tampaknya berada di atas ketidakkekalan dan konstan. Tampaknya melanggar aturan dan hukum besi, melampaui antara kehancuran dan kehidupan baru. Terlalu misterius, terlalu luar biasa. Dari perspektif generasi ketiga, mereka semua luar biasa. Ketika kamu berada dalam situasi putus asa hidup dan mati, ternyata kamu benar-benar dapat meledakkan potensimu yang tak ada habisnya, dan menampilkan pedang yang bisa disebut sebagai serangan magis. Generasi ketiga dalam suasana hati yang kacau, dan sulit untuk tenang. Namun, pada saat yang sama, sosok Su Yi juga terkejut dan terbang keluar. Meskipun pedangnya memblokir pedang Seon generasi ketiga, kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh dua pedang Qi membuat Su Yi terbang. Ledakan, dia jatuh ke awan yang kacau, tubuhnya hancur, dan sepertinya dia telah menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya, tetapi dia tidak bisa bangun lagi. Dunia ketiga mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit, kamu masih kalah. Tidak ada sarkasme atau penghinaan dalam kata-kata itu, tetapi sedikit penyesalan. Tampaknya langkah putus asa Su Yi tidak sepadan. Kekalahan, Su Yi, yang berbaring di awan yang kacau, menggerakkan sudut bibirnya, suaranya serak dan lemah. Apakah kamu tidak berdamai? Generasi ketiga berkata dengan tenang, tubuhmu telah hancur, kekuatan jiwamu telah habis, basis kultivasimu telah benar-benar habis, dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk bangun, dapat membuktikan satu hal. Yaitu, jalan untuk menjadi dewa yang kamu cari tidak ada sama sekali. Kata demi kata, seolah memberitahu Su Yi bahwa ini adalah kenyataan, tidak didamaikan, dan sia-sia. Salah. Su Yi berbaring di sana, melihat ke kedalaman langit, kamu tidak mengerti jalan untuk menjadi dewa yang aku minta, dan tentu saja kamu tidak mengerti. Pada saat ini, aku sudah berdiri di atas jalan ini. Generasi ketiga mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana Anda mengatakan ini? Phoenix bermandikan api dan lahir di nirvana. Dan aku, di tengah kehancuran, telah menyadari perubahan hidup dan mati, dan telah menembus pintu masuk terakhir dari jalan untuk menjadi dewa, seperti. Berbicara tentang ini, di kedalaman mata Su Yi yang kusam, kecemerlangan yang tak terlukiskan muncul, dan suara yang lemah dan serak membawa sentuhan kegembiraan dari hati. Seperti guntur musim semi, semua hal lahir. Saya sendiri, adalah benih untuk menjadi dewa dan membuktikan jalan, dan sekarang telah berakar dan tumbuh dari tanah. Generasi ketiga terkejut tanpa sebab, apakah Anda menyadari perubahan hidup dan mati di tengah kehancuran? Dia ingat bahwa Su Yi telah memotong pedang yang bisa disebut pukulan ajaib sebelumnya. Kekuatan magis yang terkandung dalam energi pedang tampaknya menembus batas antara hidup dan mati, melampaui antara kehancuran dan kehidupan baru, itu sangat luar biasa sehingga dia merasa bingung dan terkejut. Mungkinkah ini rahasia hidup dan mati yang telah dia ungkap? Hanya memikirkan ini, dunia ketiga tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi dalam induksi dunia ketiga, jelas ditangkap bahwa di kedalaman langit, ada kekuatan bencana yang tak terlihat dan misterius yang muncul secara diam-diam. Pada saat itu, dia hanya bisa merasakan hawa dingin naluriah dan merasakan ancaman mematikan. Sungguh aura bencana yang mengerikan. Ini, mungkinkah itu bencana besar baginya? Jika demikian, bukankah itu berarti dia, benar-benar memulai jalan untuk menjadi dewa yang belum pernah dilalui siapapun di masa lalu, sekarang, dan masa depan? Tiba-tiba, generasi ketiga membeku di tempat seolah disambar petir. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2125. Ekspresi generasi ketiga tidak pasti. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Su Yi benar-benar akan memulai jalan menjadi dewa yang dianggap tidak ada. Ini luar biasa. Itu juga menumbangkan kognisi sebelum dunia ketiga. Tapi kamu sudah diambang kematian, dan kamu bahkan tidak memiliki kekuatan, bagaimana kamu bisa selamat dari bencana ini? Setelah beberapa saat, generasi ketiga menstabilkan pikirannya dan memandang Su Yi di kejauhan. Dalam induksinya, aura malapetaka di kedalaman langit terus berkobar, hening, dan jantung berdebar kencang. Hanya aura malapetaka yang membuat keberadaannya dalam keadaan penciptaan yang ekstrim terasa berdebar-debar. Melewati bencana, tidak lebih dari dua kata, pergi ke kekuatan. Su Yi berkata dengan suara serak, dalam pertempuran sebelumnya, seluruh tubuh dan kekuatanku telah hancur, dan aku tidak memiliki kekuatan lagi untuk dibicarakan. Dengan cara ini, di mataku, bencana ini tidak menjadi apa-apa. Dunia ketiga terkejut dan bingung, bukankah ini berarti kita harus kalah? Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu tidak mengerti. Yang ketiga mengerutkan kening. Kalimat, kamu tidak mengerti, tidak terlalu menyakitkan, tetapi menyentuh generasi ketiga. Ya, dia benar-benar tidak mengerti, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan digunakan Su Yi untuk melarikan diri dari malapetaka saat ini. Lagi pula,
Pada saat ini, Su Yi sudah berbaring, dan dia tidak memiliki kekuatan, jadi bagaimana dia bisa selamat dari bencana dan menjadi dewa? Omong-omong, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Kata-kata Su Yi tulus dan tulus, jika bukan karena Anda, akan sangat sulit bagi saya untuk mematahkan Taoisme tubuh ini dan mengantarkan kesempatan untuk membuktikan Taoisme dan menjadi dewa antara hidup dan mati. Wajah generasi ketiga sedikit jelek. Segera, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, aku berkata, jika kamu bisa menjadi dewa, mengapa tidak menjadi penggiling pedang untukmu? Dia mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman langit, dan berkata dengan lembut, namun, Anda benar, ini memang pertama kalinya saya melihat cara yang luar biasa untuk mengatasi kesengsaraan, dan saya tidak tahu bagaimana Anda mengaturnya, berjalan di jalan yang seperti dewa itu. Di jalan, tapi, dalam duel ini, kamu masih kalah, bukan? Ini adalah uji coba terakhir dari Menara ke-6. Pemenang akan mendapatkan hadiah dari Menara ke-6. Dan sekarang, generasi ketiga belum dikalahkan, tetapi Su Yi tidak dapat bergerak, yang secara alami berarti dia telah kalah. Kehilangan. Su Yi berkata, aku akan menjadi dewa. Saat itu, bagaimana kamu masih bisa menjadi lawanku? Generasi ketiga menghela nafas, saya pikir ketika Anda kalah, Anda dapat menundukkan kepala dengan gembira. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi saya masih merasa tidak mau. Kalau begitu, izinkan saya memberi Anda tumpangan. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat kakinya untuk bertindak. Tapi kaki kanan baru saja diangkat. Ledakan. Suara guntur perampokan yang tumpul dan mendebarkan meledak di lautan awan yang kacau ini. Tubuh generasi ketiga membeku, dan kaki yang baru saja melangkah tidak dapat melangkah maju. Bukannya aku tidak mau, tapi begitu aku mendekati masa lalu, aku pasti akan dilenyapkan oleh bencana menjadi dewa ini. Sekarang kamu harus jelas, ketika aku menginjakkan kaki di jalan untuk menjadi dewa, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melenyapkanku lagi. Su Yi berbaring di sana, terlihat sangat santai. Dunia ketiga perlahan menarik kembali kaki kanan yang dia ambil, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Su Yi berkata, katakan. Dunia ketiga berkata, apa yang terjadi padamu, sehingga tingkat kultivasimu menembus batas peringkat Taixuan? Su Yi berkata dengan tenang, ini adalah alam pamungkas, yang terletak di antara alam ilahi dan alam Taijing, itu dapat dianggap sebagai alam yang tersembunyi oleh surga dan berbagai cara. Hanya para pelanggar yang bertanggung jawab atas reinkarnasi yang memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam di alam pamungkas. Generasi ketiga tercengang, matanya berubah. Di dunia ini, apakah ada alam misterius seperti itu? Dia jelas terkejut, dan sangat kasar saat ini. Dalam keadaan ini, hancurkan segala sesuatu dalam diri, kelahiran kembali di nirvana dalam kehancuran, dan bentuk kembali diri sejati. Tanpa kekuatan samsara untuk menjelma hidup dan mati, tidak ada yang bisa menginjakan kaki di keadaan ini. Su Yi berkata dengan nada tenang, dan sekarang, aku sekali lagi menghancurkan semua dao dan perbuatanku sendiri, dan hidup menuju kematian, menggunakan tubuhku sebagai benih dao, untuk membuka jalanku sendiri untuk menjadi dewa. Sekarang, apakah kamu mengerti? Dalam beberapa kata, tanpa menyembunyikan, dia mengungkapkan rahasianya sendiri. Karena Su Yi tahu bahwa bahkan jika generasi ketiga tahu, generasi ketiga tidak akan bisa melakukan ini. Saya mengerti. Generasi ketiga menghela nafas dengan emosi, dan wajah kurus itu sangat rumit. Pada saat yang sama, ledakan. Di kedalaman langit, guntur perampokan berguling dan bergema di seluruh dunia, menyebabkan seluruh jalan dewa kuno memperhatikan saat ini. Yang pertama memperhatikan bencana ilahi ini adalah pembangkit tenaga listrik di tahap percobaan. Pada saat itu, orang-orang berdiri di luar menara ke-6, masih menunggu Su Yi untuk membuat keajaiban lain kali ini. Segera, orang-orang menyadari bahwa di kedalaman awan kacau yang tertutup oleh langit gerbang percobaan, pemandangan luar biasa muncul. Satu demi satu cahaya perampokan seperti rantai ketertiban, diam-diam muncul di kedalaman awan perampokan. Lampu perampokan ini terang dan jernih, berwarna-warni dan megah, seperti cahaya berwarna paling indah di dunia. Merah, cian, perak, hitam, ungu, emas, terus-menerus terjalin, mewarnai awan yang kacau menjadi warna-warni. Dan ketika perampokan melonjak, itu berkembang menjadi sungai panjang yang perkasa. Ada banyak hantu dewa yang mengambang di dalamnya, dan ada banyak sekali hantu peradaban yang berubah di dalamnya. Semuanya diubah oleh cahaya perampokan, sehingga pemandangan yang tak terbayangkan itu juga dipenuhi dengan aura malapetaka yang berdebar-debar. Ini, bencana macam apa ini? Seseorang tergagap untuk merampok sungai panjang, mengubur para dewa, dan mengakhiri peradaban Saman. Mungkinkah ini malapetaka ketika peradaban Saman dihancurkan? Seseorang merasa ngeri. Tidak, Lu Suo, Bai Xiu, Yu Jiu, dan lainnya membantah spekulasi ini. Mereka telah mengalami bencana zaman di peradaban zaman masing-masing, bagaimana mungkin mereka tidak tahu kengerian bencana Jiyuan? Bencana di depannya jauh lebih menakutkan daripada bencana zaman itu.
Bisa, tapi itu jauh lebih aneh dan misterius daripada perampokan zaman itu. Suasana menyeramkan dan tabu ada di mana-mana, membuat orang merasa kedinginan secara fisik dan mental hanya dengan melihatnya dari kejauhan, seperti jatuh ke dalam gua es. Bahkan para dewa tingkat menengah seperti Lu Suo, serta beberapa dewa atas yang hadir, gemetar dan tidak bisa tenang sama sekali. Rasanya seperti sedang ditatap oleh Tian Wei. Lalu, perampokan macam apa ini? Banyak orang mengalami kerugian. Banyak orang yang hadir adalah dewa dengan pengalaman yang kaya, dan dalam hal pengetahuan, mereka jauh dari sebanding dengan semua makhluk di dunia. Tetapi pada saat ini, mereka semua tercengang, tidak tahu bencana macam apa yang menunggu ini. Jika tebakan saya benar, ini mungkin malapetaka dari sesama Taoisu. Mata Bai Xiu bersinar terang, membuat kesimpulan seperti itu. Singkatnya, biarkan penonton meledak. Menjadi perampokan dewa, apakah ada bencana yang aneh dan tak terbayangkan di dunia ini? Kota awal, 3 pendeta utama, Lai Xingku, sedang minum. Aku tidak menyangka bahwa 7 yang mulia surgawi dari wilayah dewa kuno dan keberadaan tingkat dewa leluhur kuno yang misterius datang bersama, tetapi mereka tidak dapat membantu Daoisu. Mata Lai Xingku sedikit linglung. Baru kemarin, dia menerima berita dari klan dan mempelajari detail spesifik dari pertempuran Tianjin Sensan. Pada saat itu, dia sangat terkejut sehingga seluruh orang tercengang. Sampai sekarang, ketika saya memikirkan pertempuran Jin Sensan hari itu, saya masih merasa sulit untuk tenang. Saya tahu bahwa sesama Taoisu, yang bertanggung jawab atas benih api era dan kekuatan reinkarnasi, jauh dari diganggu oleh siapapun. Lai Xingku minum segelas anggur dan dipenuhi dengan emosi. Tiba-tiba, pemandangan yang tak terbayangkan muncul di kedalaman langit. Ada banyak cahaya perampokan yang luar biasa dan berwarna-warni muncul, yang berubah menjadi rantai keteraturan dan terus-menerus terjalin, secara bertahap membentuk sungai perampokan yang hebat. Aura bencana yang cukup membuat para dewa gemetar putus asa, lalu menyelimuti langit di atas kota awal. Untuk sementara waktu, seluruh kota itu sensasional. Ini, bencana macam apa ini? Sangat menakutkan. Suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bukankah, ini adalah malapetaka Sudaois menjadi dewa? Ketika pikiran ini muncul begitu saja di benaknya, jari-jari Lai Xingku bergetar dan gelas anggurnya jatuh. Terkunci. Gelas anggur pecah. Tapi Lai Xingku tercengang di sana, tidak sadar. Mengubah lautan bintang. Beku, selamat. Sebuah bintang disembunyikan di luar, Feng Wuji tersenyum dan memberi selamat. Baru saja, Putra Buddha Liansheng memurnikan ketuhanan yang bisa disebut produk yang tak tertandingi, yang menyebabkan bencana yang bisa disebut dewa kelas dunia, dan dia berhasil membuktikan Dao dalam satu gerakan. Ini membuat Feng Wuji menghela nafas dengan emosi. Layak menjadi yang terpilih, bahkan gerakan menjadi dewa sudah cukup untuk membuat langit bergetar, yang jarang terjadi di dunia. Sejak saat itu, akan ada dewa terpilih yang benar-benar tak tertandingi di antara sekte Buddhis di alam ilahi. Dan dengan latar belakang Liansheng, tidak perlu khawatir tidak bisa menjadi eksistensi tingkat dewa di masa depan. Pada saat ini, ada banyak tokoh tingkat anak dewa lain di dekatnya, dan selain rasa iri, ada kekaguman yang belum pernah terlihat sebelum melihat Liansheng. Karena, Liansheng telah menjadi dewa, dan mereka bukan lagi generasi yang sama. Belum lagi, Liansheng masih merupakan salah satu kandidat paling menonjol dalam agama Buddha. Pada saat ia menjadi dewa, itu sudah cukup untuk melampaui banyak dewa di dunia. Apa ini? Bahkan jika aku menjadi dewa, aku tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan seperti Su Daoyou. Liansheng menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, para penonton terdiam, semua orang saling memandang, dan semua terdiam. Keberadaan Senior Su, bagaimana kita bisa mencapainya? Feng Wuji menghela nafas, aku yakin ketika Senior Su menjadi dewa, gerakan yang disebabkan olehnya ditakdirkan untuk tak tertandingi di masa lalu. Hanya mengatakan ini, boom. Di kedalaman langit, lampu perampokan yang luar biasa dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, berubah menjadi sungai panjang yang perkasa, menerangi seluruh lautan bintang. Mata semua orang menyengat, dan jiwa orang mati mengaum. Ini, perampokan macam apa ini? Seseorang berteriak kaget. Liansheng, putra Buddha yang baru saja menjadi dewa, tampaknya menyadari sesuatu dan bergumam, ini pasti bencana Taoisu menjadi dewa. Kulit kepala Feng Wuji mati rasa, dia menelan ludah, dan berkata, tidak mungkin, betapa tabu dan anehnya malapetaka semacam ini, hanya dengan melihat nafas, itu tidak lebih lemah dari malapetaka ketika membuktikan Tao. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya, jika sesama Taoisu menjadi dewa, gerakan yang ditimbulkannya tidak akan tertandingi di masa lalu. Dan sekarang adegan ini tidak diragukan lagi mengkonfirmasi semua ini. Putra Sang Buddha, Liansheng, tampak rumit. Satu orang menyeberangi malapetaka, tetapi itu menyebabkan penglihatan yang luar biasa terjadi di lautan transformasi dewa. Bagaimana ini tidak bisa disebut zaman kuno? Untuk sementara waktu, semua orang terkejut dan kehilangan akal, lamban di sana. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2126. Alam Dewa Kuno, Ming Zhou,
Zidian, Ran Feng, Huo Yuan, Bihe, Bayun, Suan Suang 7 master tingkat dewa mengangkat mata mereka dan melihat ke kedalaman langit. Langit para dewa kuno awalnya jernih dan jernih, tetapi sekarang ditutupi dengan lapisan perampokan yang mempesona dan megah, seperti sungai panjang yang perkasa, mengalir dan mengalir di kedalaman langit. Sentuhan kejutan diam-diam muncul di antara alis 7 yang mulia surgawi. Sepertinya Suyi, yang bertanggung jawab atas benih api era, akan menjadi dewa. Yang aneh adalah, mengapa senior Yuling Daojun tidak menghentikannya? Lihat lagi, aku punya firasat bahwa ketika bencana ini berakhir, pertempuran di tahap percobaan akan segera diselesaikan. Pada saat yang sama, Luo Xuanji, yang mengenakan gaun merah, mengangkat matanya yang menawan dan gesit dan melihat ke kedalaman langit. Jubahnya berkibar, dan alisnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sungguh malapetaka yang mengerikan. Apakah ini berarti bahwa dalam pertempuran untuk menguji Tianguan, rekan Daois Su telah mengambil kesempatan dan akan menjadi dewa? Memikirkan hal ini, Luo Xuanji merasakan antisipasi di hatinya. Di ujung jalan menuju dewa-dewa kuno, di reruntuhan jurang. Kabut hitam memenuhi langit, dan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di atas jurang besar yang tertutup kegelapan selamanya. Luar biasa dan penuh warna, indah dan cerah. Tiba-tiba, reruntuhan jurang menyala. Tiba-tiba, di reruntuhan, ada peradaban era yang rusak di mana-mana, seperti satu demi satu domain, tersebar di setiap area jurang. Kegelapan abadi, benar-benar terhalau oleh perampokan. Sebuah seruan murni terdengar. Di reruntuhan jurang, aura menakutkan muncul satu demi satu, melihat ke arah langit. Yang mulia, jika tebakanku benar, ini pasti bencana Suyi menjadi dewa, kan? Tiba-tiba, di reruntuhan jurang, di peradaban era yang hancur dan layu, sebuah tahta besar yang dibangun dari tulang tercermin. Di singgasana duduk seorang pemuda tampan. Pakaiannya lebih baik dari salju, dan dia memakai mahkota, matanya seperti matahari yang cerah, dan dia tampaknya mampu menembus rahasia 9 langit dan 10 bumi. Jika Suyi ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah Kaisar Suangu. Ketika dia datang ke jalan para dewa kuno, dia pernah bertemu dengannya sekali. Dan sekarang, Kaisar Dewa Tulang muncul di reruntuhan jurang ini. Bagus. Di atas reruntuhan jurang, ada peti mati perunggu usang. Apakah kamu ingin melihat Suyi menjadi dewa? Kaisar Dewa Tulang mengerutkan kening, dan jejak kemarahan muncul di wajah bocah tampan itu. Segera setelah itu, suara dingin dan rendah juga terdengar. Dengan cara Sun Sang, tidak sulit untuk menghancurkan aturan dan ketertiban persidangan, tetapi mengapa Sun Sang tidak menghentikannya? Ditemani oleh suara, kuali yang mengepul dengan energi kacau bangkit dari reruntuhan, menghapus waktu dan ruang, menghadirkan pesona abadi dan abadi. Di kuali, ada seorang wanita duduk bersila, seluruh tubuhnya diselimuti kabut, wajahnya menjulang. Master penjara kaca ajaib, sama seperti Kaisar Suangu, dia muncul sekali ketika Suyi memasuki jalan para dewa kuno. Untuk memperjuangkan yang terbaik, tentu saja Anda harus mengikuti aturan. Generasi ketiga duduk di kursi, dan matanya dengan tenang melihat cahaya perampokan yang luar biasa yang muncul di langit. Cahaya perampokan itu mengungkapkan pesona seperti tabu, bersinar melalui reruntuhan jurang, dan juga memecahkan kegelapan tempat ini sejak zaman kuno. Aturan, Yang Mulia, kapan waktunya, mengapa Anda harus memainkan aturan dengan hal sekecil itu? Suara serak tua terdengar. Saya melihat seorang pria Tao dengan pedang Tao di punggungnya, muncul di reruntuhan jurang, dengan kepala naga dan jubah Tao merah menyala. Dia memiliki tanduk naga di dahinya, mata hijau, kumis naga di bawah rahangnya, dan sisik naga hitam di pipinya. Tao kepala naga, memang, selama kita menangkapnya kali ini, kita dapat menggunakan kekuatan reinkarnasi di tangannya untuk membunuh para dewa kuno. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Kaisar Suangu sangat marah. Yang Mulia, apa yang masih kamu ragukan? Master penjara kaca ajaib tidak bisa tidak bertanya. Seorang pria muda yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, tetapi ketika dia menjadi dewa, memicu bencana terlarang yang memengaruhi jalan seluruh dewa kuno. Bahkan, kegelapan reruntuhan jurang dihilangkan oleh perampokan, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua ini juga memberi rasa urgensi kepada makhluk mengerikan yang ditekan di sini, seperti Kaisar Suangu, penjara master kaca ajaib, dan kepala naga Tao. Generasi ketiga duduk di sana, dengan sikap yang nyaman, dan berkata dengan lembut, mengapa saya harus menjelaskan urusan saya kepada Anda? Dalam beberapa kata, makhluk-makhluk menakutkan itu semuanya berubah warna dan diam. Generasi ketiga menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, saya katakan sebelumnya, bahwa saya telah mendapatkan pijakan yang tak terkalahkan dalam pertempuran ini, dan saya juga telah mengatakan bahwa saya akan membawa Anda menjauh dari jalan para dewa kuno di masa depan, jadi kenapa kamu mendengarkannya? Tidak masuk. Yang Mulia berarti tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mempertahankan Suyi kali ini. Master penjara kaca ajaib tidak bisa tidak berkata. Generasi ketiga menoleh dan melirik Master penjara kaca ajaib.
Hanya satu pandangan membuat guru penjara Huan Li terkejut, dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, tidak berani melihat generasi ketiga. Aku dan dia adalah orang yang sama, jadi ini urusanku sendiri, dan aku bisa menyelesaikannya dengan bebas. Generasi ketiga menarik pandangannya dan berkata dengan tenang, sekarang, saya tidak terburu-buru, apa yang membuat kamu terburu-buru? Suasana terasa membosankan. Sekelompok makhluk teror tetap diam. Ledakan. Di langit, bencana yang telah lama terjadi akhirnya datang pada saat ini. Pada saat ini, seluruh jalan dewa kuno bergetar. Puncak menara ke-6. Di lautan awan yang kacau. Cahaya perampokan yang luar biasa dan menyilaukan jatuh, seperti rantai ilahi yang diubah oleh aturan ketertiban, dengan mudah menembus batas waktu dan ruang dan menghancurkan awan yang kacau. Rao adalah sosok dunia ketiga, ditransformasikan oleh kekuatan aturan, dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi pada saat cahaya perampokan ini menghancurkan awan yang kacau, sosoknya tiba-tiba meledak seperti selembar kertas, menghilang ke langit dan hujan. Bahkan, ketika dia bertarung dengan Su Yi sebelumnya, dia sudah terluka dan dalam posisi yang lebih baik daripada Su Yi. Sekarang, ketika bencana mengerikan ini terjadi, dia tidak tahan lagi. Saat dihancurkan, dia hanya melihat Su Yi terbaring di kejauhan, benar-benar hancur oleh cahaya perampokan itu. Orang ini benar-benar terbaring datar. Sayangnya, aku tidak bisa melihat bagaimana dia menyelesaikan bencana ini. Ketika pikiran ini muncul sejenak, sosok dunia ketiga telah benar-benar menghilang. Dia tidak melihat bahwa tubuh Tao Su Yi yang hancur, jiwa dewa, dan bahkan kekuatan Tao Yu Jing, pada saat akan dihancurkan, diam-diam diselimuti oleh kekuatan samsara yang tidak jelas dan tabu. Dalam kehampaan, pedang 9 penjara muncul, diam-diam tergantung di sana, hujan rintik-rintik misterius menyebar, menutupi barang-barang Su Yi. Pada saat ini, siapapun yang melihat pemandangan seperti itu mungkin akan berpikir bahwa Su Yi telah meninggal secara tragis di tempat. Tapi anehnya, ada lampu perampokan yang terus-menerus meledak dari kedalaman langit, masing-masing dengan aura terlarang dan menakutkan, menghasilkan pemandangan yang tak terbayangkan. Atau berubah menjadi medan perang di mana para dewa berperang, berlumuran darah. Atau mengubahnya menjadi adegan kiamat ketika peradaban zaman runtuh, menghancurkan segalanya. Atau berubah menjadi tombak penghakiman seperti tabu, memancarkan cahaya pemusnahan, dan menebas dalam kemarahan. Atau berubah menjadi rantai misterius, terbungkus badai kacau, menenggelamkan ruang dan waktu. Setiap adegan mewakili kekuatan bencana yang luar biasa dan menakutkan, terus-menerus membombardir tubuh dan jiwa Su Yi yang hancur, seolah-olah mencoba untuk memusnahkannya sepenuhnya. Apa yang menakjubkan adalah bahwa tubuh dan jiwa yang rusak yang ditutupi oleh kekuatan reinkarnasi terus-menerus menggeliat dan mengembun dalam pemboman seperti itu, dan mereka juga terus-menerus menyerap perampokan itu. Hanya beberapa kedipan mata, tubuh dan jiwa Su Yi yang rusak seperti masa kekacauan, terus berkembang dan tumbuh, dan kecepatan melahap lampu perampokan itu semakin cepat. Semua ini tampaknya luar biasa. Siapapun yang melihatnya tidak akan dapat memahaminya, juga tidak dapat membayangkan bagaimana Su Yi mencapai langkah ini. Dan dari awal hingga akhir, pedang 9 penjara telah diam-diam ditangguhkan di sana, tidak pernah membantu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan malapetaka menjadi semakin menakutkan. Bencana alam yang mengerikan sedang dipentaskan di kota awal, laut bintang transformasi dewa, alam dewa kuno, dan bahkan di reruntuhan jurang di ujung jalan dewa kuno. Aura malapetaka yang mengerikan juga membuat semua makhluk di jalan para dewa kuno gemetar. 7 makhluk surgawi di tingkat Master Dewa, dewa leluhur kuno yang ditekan dalam kegelapan tanpa akhir, Kaisar Dewa Tulang Misterius yang mampu mengungkapkan jejak mereka di reruntuhan jurang, Master Penjara Kaca Ajaib dan makhluk menakutkan lainnya. Semua terkejut. Bahkan dunia ketiga, yang sedang duduk di kursi menyaksikan bencana ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bencana seperti itu memang belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu dan sekarang, unik di dunia. Sebagai perbandingan, gerakan yang disebabkan oleh para Divine Master yang telah terbukti abadi selama masa kesusahan mereka tidak begitu hebat. Tiba-tiba, generasi ketiga sepertinya memperhatikan sesuatu, mengerutkan kening, dan segera berdiri. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dari udara. Dan suaranya bergema untuk waktu yang lama di reruntuhan jurang. Ketika aku tidak di sini, siapapun yang berani mengacau, aku akan menekannya di sini selamanya, dan tidak akan ada hari untuk keluar dari masalah. Setelah beberapa kata, semua makhluk mengerikan di reruntuhan jurang terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa pasti ada semacam variabel dalam bencana besar melawan Su Yi ini, yang akan memungkinkan Zun Sang melakukan perjalanan sendiri untuk pertama kalinya dan meninggalkan reruntuhan jurang yang telah dia jaga selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sungai Panjang Zaman, Negara Hari Abadi. Seorang lelaki tua bertubuh kecil dengan penampilan celaka sedang berjongkok di sudut jalan untuk beristirahat. Tapi sepasang matanya berbalik, dan dari waktu ke waktu dia akan mengintip keindahan yang lewat di jalan-jalan dan gang-gang di kejauhan, khususnya memilih dada dan bokong. Kadang-kadang,
dia akan menyeka air liur dari sudut bibirnya dengan lengan bajunya, sama cabulnya dengan penampilannya. Itu adalah Hebo. Tapi segera, dia tiba-tiba melihat sesuatu, melompat, dan sepasang mata yang menyipit tiba-tiba menunjukkan cahaya yang menakutkan, melihat ke kedalaman langit. Di kedalaman langit, tidak ada gerakan. Tapi di matanya, ada pemandangan yang tidak bisa dilihat orang luar. Dalam gambar, aliran perampokan yang hebat menutupi jalan para dewa kuno, yang luar biasa dan cerah. Itu adalah bencana Suyi menjadi dewa. Tetapi saat ini, di kedalaman perampokan menjadi dewa, banyak sosok misterius dan kuat muncul. Sialan, aku benar-benar tertangkap oleh Lao Su, dan ada hal-hal yang benar-benar tak tahu malu untuk mengambil kesempatan untuk merampok. Hebo sangat marah dan dimarahi. Sosoknya keluar dari udara tipis dan menghilang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2127. Perampokan itu luas, dan seluruh wilayah dewa kuno berada dalam kekacauan. Puncak Menara ke-6. Lautan awan yang kacau telah lama tenggelam oleh perampokan yang mempesona dan luar biasa, dan itu mempesona. Tubuh dan jiwa Suyi diselimuti kekuatan reinkarnasi, terus-menerus melahap perampokan itu. Kekacauan itu seperti ayam. Pada saat ini, Suyi seperti kekacauan, dengan terus-menerus melahap kekuatan perampokan, kekacauan juga meluas dan berkembang. Dan di tengah kekacauan, Anda bisa samar-samar melihat nyala api bergoyang. Itu era Tinder. Dengan penyerapan cahaya perampokan yang terus-menerus, benih api zaman itu juga menghasilkan perubahan yang luar biasa dan luar biasa ketika nyala api mengalir, semua jenis cahaya dan hujan yang luar biasa tersebar. Perasaan yang luar biasa. Pada saat ini, kesadaran Suyi setenang salju, dan dia jelas merasakan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Bahkan jika tubuh dan jiwa berada dalam kekacauan, di bawah perlindungan kekuatan reinkarnasi, mereka berada dalam kondisi keabadian. Dan cahaya perampokan terlarang yang diledakkan dari kedalaman langit tampak menakutkan dan tak terbatas, tetapi ketika itu mengenainya, itu ditelan oleh tubuh dan jiwanya sendiri, berubah menjadi vitalitas yang paling agung dan berat, berkumpul bersama. Era Tinder juga berubah. Barang terlarang ini adalah benih dari era peradaban, dan itu sangat luar biasa. Dan pada saat ini, itu telah berubah menjadi api ajaib sendiri. Inti dari peringkat Taixuan lainnya yang membuktikan Taoisme dan menjadi dewa terletak pada langkah menyalakan api ilahi. Namun, jalan Suyi untuk menjadi dewa berbeda, ia harus melanggar hukum besi dan tabu, dan benih api era, yang merupakan objek terlarang, akan membantunya menjadi dewa. Semuanya mengalami transformasi yang luar biasa, dan dalam transformasi ini, Suyi juga memiliki banyak pencerahan di dalam hatinya. Jalannya untuk menjadi dewa belum pernah terjadi sebelumnya, jadi itu benar-benar berbeda dari jalan dewa lainnya. Dia tidak memiliki ketuhanan, tetapi api zaman, yang telah diintegrasikan ke dalam Taoismenya, seperti tanah air yang kacau, yang cukup baginya untuk mencium 10.000 Tao dunia untuk digunakan sendiri. Orang lain yang telah menjadi dewa semuanya menggunakan fragmen zaman untuk menyingkat ketuhanan mereka. Tapi Suyi berbeda, dia menggunakan api zaman untuk membuka ibu pertiwi kekacauan, dan dia menggunakan ilmu pedangnya sendiri untuk menciptakan jalan untuk menjadi dewa. Itulah perbedaannya. Ledakan. Perampokan itu seperti air terjun, runtuh. Suara itu menjadi lebih menakutkan. Suyi seperti masa kekacauan, terus-menerus mengubah dan menemukan kembali dirinya di pemandian perampokan. Secara bertahap, tubuhnya yang robek dipadatkan kembali. Kulit, otot dan tulang, meridian dan titik akupuntur, organ dalam, semuanya menyerap vitalitas misterius dan berat, dan terus dipadatkan dan disublimasikan. Segera setelah itu, jiwa yang hancur berkeping-keping juga kembali mengembun dan menjadi lebih kuat. Adegan itu tidak berbeda dengan Phoenix yang dilalap api. Terlahir kembali dalam kehancuran, membentuk kembali diriku yang sebenarnya dalam kesepian. Diri masa lalu telah benar-benar hancur. Diri hari ini sedang dibentuk kembali dan diubah. Sama seperti layu dan kemakmuran bergantian, siklus hidup dan mati adalah tidak kekal. Ledakan. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh Suyi untuk mengalami perubahan dramatis, dan lautan kekacauan yang tak terbatas muncul. Perkasa, besar dan tak terukur, tak terduga. Kabut tebal yang kacau menyelimuti laut, misterius dan gelap, membuatnya tidak nyata. Pada saat yang sama, benih api era bermutasi, seperti nyala api ilahi, berakar di laut kekacauan, dan api memancar untuk menerangi kabut gelap di laut kekacauan. Kekacauan itu seperti kabut, lampu selalu menyala. Era Tinder saat ini seperti lampu, membuat permukaan laut yang gelap dan misterius menjadi lebih terang. Laut kekacauan. Ini adalah kekuatan alam spiritual saya, yang sebanding dengan ibu pertiwi kekacauan, yang cukup bagi saya untuk mencium surga dan berbagai cara di dalamnya dalam latihan saya di masa depan. Dan api zaman telah diintegrasikan ke dalam fondasi jalan saya sendiri. Api akan bertahan selamanya, dan tahu saya tidak akan padam. Tidak seperti pembangkit tenaga listrik lain yang telah menjadi dewa dan menginjakan kaki di alam ciptaan, aku tidak memiliki ketuhanan, tetapi lautan kekacauan. Jiwa juga berubah, dan saya menyimpulkan hukum jalan ilahi.
Hal yang menakjubkan adalah bahwa Taoisme saya dan hukum Tao juga bergabung dengan kekuatan jiwa ilahi, dan mereka satu sama lain. Pada saat ini, Su Yi sangat merasa bahwa transformasinya menjadi dewa dan membuktikan Tao akan menjadi kesuksesan nyata. Dunia luar, dunia ini sensasional, kota awal, lautan para dewa kuno, gerbang percobaan, reruntuhan jurang. Semua orang terkejut menemukan bahwa cahaya perampokan yang menutupi langit menyusut dan menghilang seperti orang gila. Dan di langit di atas Trial Heaven Pass, cahaya perampokan semakin banyak, semakin intens. Cahaya malapetaka di seluruh jalan para dewa kuno berkumpul menuju tempat Su Yi melintasi malapetaka. Orang-orang di tahap percobaan memiliki firasat bahwa bencana menjadi dewa ini telah mencapai saat terakhir. Apakah Su Yi dapat menembus malapetaka dan menjadi dewa? Jawabannya akan terungkap. Tapi saat ini, di kedalaman langit, dalam kehampaan, sekelompok sosok misterius dan kuat muncul. Ada pria dan wanita, ada lebih dari 10 orang. Di belakang mereka, sungai panjang takdir yang hampir hanya ada dalam legenda telah membuka sudut, mencerminkan bagian dari pemandangan. Pendekar pedang telah merencanakan cara untuk selamanya, dan itu akan muncul. Seorang pria jangkung yang mengenakan setelan pertempuran emas berbicara, suaranya bergemuruh keras, seperti kaisar surga yang mengeluarkan dekretnya. Buah Dao ini melibatkan rahasia reinkarnasi, dan juga melibatkan jalan tertinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Jika muncul, itu pasti akan membawa efek tak terduga ke langit dan dunia, dan itu harus dihancurkan sepenuhnya. Seorang Tao berkulit putih yang mengenakan mahkota teratai adalah pembunuh, dan matanya penuh dengan dingin. Bukankah sayang untuk menghancurkannya? Karena buah Dao ini sudah muncul, lebih baik mengambil kesempatan ini dan mengambilnya di tanganmu. Seorang pria yang elegan dan tampan berbicara perlahan. Persis apa yang saya inginkan. Segera, yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Di era saat ini, perilaku Taois adalah yang terkuat, dan kita telah menginjakan kaki di sungai takdir yang panjang. Bahkan jika kita bergerak, sulit untuk mengganggu era peradaban saat ini. Pria dalam setelan pertempuran emas melihat orang yang berdiri di depan, dan berkata, saat ini, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk campur tangan dalam masalah ini adalah teman Tao. Saya tidak tahu bagaimana teman itu akan memilih. Yang lain juga melihat pria itu. Ini adalah pria dengan rambut panjang menjuntai ke pinggang, mengenakan jubah lengan lebar polos, dengan wajah aneh dan mata yang dalam. Di sekelilingnya, kehampaan seperti malam yang gelap. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya terhubung seperti untaian rantai ilahi, yang telah berevolusi menjadi rune gelap aneh yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi pria berjubah itu. Dia jelas berdiri di sana, tetapi itu memberi kesan bahwa dia berdiri di kedalaman kegelapan yang tak berujung, dipisahkan oleh jarak yang sangat tinggi, begitu agung, begitu suci, dan sangat tak terjangkau. Saya akan mengambil tindakan untuk mengambil buah Dao ini, jika saya tidak bisa mengambilnya, saya akan menghancurkannya. Pria berjubah itu tampak acuh tak acuh, namun, ketika saya mengambil tindakan, saya juga membutuhkan bantuan Anda. Bagaimanapun, buah Dao ini muncul di jalan para dewa kuno. Bisa, semua orang mengangguk. Segera, pria berjubah itu melangkah ke langit dan menyapu ke arah jalan dewa kuno. Yang lain berdiri dalam kehampaan itu dan diam-diam menyaksikan semuanya. Di belakang mereka adalah sungai panjang takdir yang membuka sudut, yang membuat mereka semua misterius dan luar biasa. Pada saat ini, Su Yi, yang melampaui malapetaka, terkejut dan merasakan pemandangan ini. Saya melihat sungai panjang takdir yang membuka sudut, dan sosok misterius dan kuat berdiri dalam ketiadaan. Saya juga melihat pria berjubah yang melangkah ke langit. Itu dia. Tiba-tiba, Su Yi mengenali identitas pria berjubah itu. Orang ini, yang pernah muncul di medan perang era di alam abadi, disebut rekan Tao oleh orang-orang seperti Buddha Lampu Pembakaran, Guru Ilahi Tian Huang, Orang Tua Lingji, Wen Renqin, dan lainnya. Tetapi pada kenyataannya, orang ini sangat menakutkan. Su Yi masih ingat bahwa pihak lain pernah menyebut dirinya mati. Dan sekarang, orang ini telah muncul, dan jelas ingin campur tangan. Orang ini sebenarnya cukup kuat untuk secara paksa menerobos jalur para dewa kuno. Tidak, dia tidak bisa datang ke sini, tetapi dia memiliki cara untuk mengganggu ruang dan waktu, dan menembak melintasi batas ruang dan waktu. Su Yi mengerutkan kening, menyadari krisis. Dia sekarang berada pada titik kritis untuk menerobos dan menjadi dewa, dan dia tidak mampu melawan kekuatan eksternal. Hanya memikirkan ini, mata pria berjubah itu bersinar seperti listrik, seolah-olah dia melihat melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan melihat Su Yi yang melampaui kesengsaraan di menara ke-6. Segera, pria berjubah itu tersenyum sedikit, Li Fuyu. Yi Daoxuan, tidak peduli siapa kamu, terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri di medan perang era abadi, kali ini, aku tidak akan melakukannya. Ledakan, dia mengangkat tangan kanannya, dan aturan dan ketertiban gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun, berubah menjadi pedang yang gelap dan misterius, dan sebuah pukulan di udara. Dalam adegan itu, bila gelap dengan mudah menembus ruang dan waktu,
melanggar aturan dan ketertiban yang dicakup oleh jalan para dewa kuno, dan menebas ke arah Sui. Terlalu cepat, meskipun mereka dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya, bilah-bilahnya datang dalam sekejap. Bersenandung, pedang 9 penjara, yang diam-diam ditangguhkan di sana, bersenandung dan bergetar, dengan jelas merasakan krisis. Tetapi pada saat ini, dengungan dingin tiba-tiba bergema. Gulungan, ledakan, pedang kegelapan hancur. Generasi ketiga yang kurus dan kurus, saya tidak tahu kapan, telah muncul di kedalaman langit, melihat pria berjubah di jarak tak berujung melalui penghalang ruang waktu dari jalan dewa kuno. Adegan ini mengejutkan Su Yidun. Kamu siapa? Dai mengerutkan kening, tapi itu bukan kecelakaan. Karena dia telah lama mengetahui bahwa jalan para dewa kuno sangat misterius, dan pernah menekan sekelompok karakter yang sangat menakutkan. Siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Generasi ketiga memiliki satu tangan di punggungnya dan nadanya datar. Pergi, Su Yi ini yang saya targetkan, bahkan jika dia mati, dia harus mati di tangan saya. Siapapun yang berani merampok, saya akan melakukannya, membunuh. Su Yi, di mana ini di sini untuk membantu, jelas tidak mau dibunuh oleh orang lain terlebih dahulu. Biarkan aku pergi. Mata dia gelap dan menakutkan, yang mulia hanyalah karakter yang tidak dapat melarikan diri dari jalan para dewa kuno, dan dia tidak berbeda dengan katak di dalam sumur. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit, adalah. Generasi ketiga tidak bisa menahan tawa, dan matanya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Saya telah berlatih sampai sekarang, dan tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Mengatakan itu, generasi ketiga tiba-tiba menembak. Ledakan, energi pedang menembus penghalang batas jalan dewa kuno, menembus ruang dan waktu tanpa akhir, dan menebas ke arah Dai. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.